tidak akan menguji seseorang di luar kemampuan. Anak SD ujiannya soal-soal SD, pasti itu. Anak SMP ujiannya soal-soal SMP, pasti itu. Anak SMA ujiannya soal-soal SMA, pasti itu. Anak kuliahan ujiannya soal-soal kuliah. Tidak mungkin anak SD dikasih ujian soal-soal kuliahan. Jadi ujian itu pasti disesuaikan dengan kemampuan. Dan kita kalau lulus, lihat Nabi Ibrahim akan mendapatkan kebaikan-kebaikan. Nabi Ibrahim diangkat jadi nabi, Nabi Ismail diangkat jadi nabi. Awalnya pahit, ujungnya manis. Itu namanya ujian. Sekarang Masya Allah, kita sedang menghadapi ujian ini. Pandemi belum berakhir, Corona masih merajalela. Kita lihat berita di televisi, bukan semakin berkurang, justru makan semakin bertambah. Ini dampaknya luar biasa. Banyak karyawan pabrik yang terpaksa harus keluar. Banyak rumah tangga yang bubar. Ekonomi menjadi buyar. Bahkan kemajuan bangsa ini menjadi terpapar. Sungguh ini merupakan ujian yang sangat berat buat kita. Namun selaku orang yang beriman, kita harus tetap tabah, tetap tangguh menghadapi ujian-ujian ini. Dampaknya terasa oleh semua. Sampai ada ustadz yang lapor kepada saya, padahal saya juga ustadz sama. Bersama ustadz saling lapor. Ada ustadz yang sampai pulang kampung karena tidak sanggup bayar kontrakan. Punya motor satu-satunya sampai dijual. Karena apa? Ini akibat terdampak dari ekonomi, terdampak dari pandemi. Subhanallah. Hanya memang ustaz begitu. Dia jaga kehormatan dirinya. Dia tidak kowar-kowar kepada masyarakat. Saya harus dapat bantuan, saya harus dapat bantuan. Padahal subhanallah, dampaknya kita rasakan bersama. Tapi insya Allah kita lulus dalam menghadapi ujian ini, hadiah besar akan Allah berikan. Yang bagaimana yang lulus itu? Yang lulus itu tentu adalah orang-orang yang selalu mengembalikan urusannya kepada Allah. Dan dia tidak akan lepas dari kekerasan ikhtiar. Makanya terus saja kita berikhtiar. Terus saja kita berikhtiar. Terus saja kita berikhtiar. Ikhtiarnya sesuai anjuran pemerintah. Kata pemerintah pakai masker, kita pakai masker. Kata pemerintah juga kecuali kalau sedang pidato, sedang makan. Social distancing. Cuci tangan. Terus kita lakukan. Maksimalkan ikhtiar. Kita maksimalkan doa. Dan kita maksimalkan tawakal kita kepada Allah. Mudah-mudahan tidak lama lagi Allah cabut ujian. Dan sekali lagi, mudah-mudahan ini adalah ujian, bukan teguran, apalagi siksaan dari Allah. Sebab kalau teguran dan siksaan itu karakternya beda. Sehebat apapun orang, bahkan sehebat apapun suatu kaum, kalau sudah datang siksaan dari Allah, tentu dia akan hancur berantakan. Lihat bagaimana kurang hebatnya kaum Ad. Kaumnya Nabiullah Hud alaihissalam hancur berantakan. Karena apa? Karena orang-orangnya takabur, sombong, tidak beriman, hobi dengan maksiat dan dosa. Mudah-mudahan sekali lagi ini adalah ujian, dan semoga kita cepat melaluinya. Yang pertama. Yang kedua, keteladanan dari Nabi Ibrahim itu adalah dalam hal kedermawanan. Nabi Ibrahim itu Masya Allah kedermawanannya luar biasa. Kalau ada zaman sekarang pasti udah viral itu.
tiap tahun kurbannya itu 300 ekor sapi, 100 ekor unta, 1000 ekor domba, oleh sendiri. Makanya seandainya di sini ada orang yang duitnya sampai miliaran, tidak mesti harus kurban sapi ketujuhan miliaran. Hiji kusorangan gitu. Duit miliaran di bank, kurban nak baik nu pegang di balut. Bunuh deh. Jadi puncak kedermawanan itu Nabi Ibrahim alaihissalam. Sampai-sampai Allah Subhanahu wa taala menyuruh anaknya disembelih. Kenapa? Karena itu berangkat dari keimanan. Saya yakin kalau tidak ada iman di hatinya, tidak akan ada itu pengorbanan. Tidak akan ada itu kedermawanan. Semuanya berangkat dari keimanan. Makanya yang namanya ketuhanan yang Maha Esa ini harus tetap kita jaga dari bumi pertiwi Republik Indonesia ini. Sebab tidak akan ada gotong royong kalau tidak ada keimanan. Demikian khutbah Idul Adha kali ini. Semoga kita diberikan oleh Allah kemampuan dan kekuatan untuk meneladani Nabiullah Ibrahim alaihi salam. Barakallahu li wa lakum. Allahu akbar. 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 Allahu akbar kabir walhamdulillahi katsir wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahdahu. Sadaqa wa ala wa nasara 'abdah wa azza junda wa hazamal ahzaba wa la ilaha illallah. Allahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillahilladzi kayyafal kayfa bil kayfiyah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu. Fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bittaqwallah. Hadirin sidang Jumat, sidang Idul Adha rahimakumullah. Mari kita sama-sama bermunajat, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk kebaikan kita, keluarga, dan kebaikan agama dan bangsa kita. Allahumma sholli wa sallim wa barik ajmain, amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'u minhum wal amwat. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Ya Allah ya Rabbana, Tuhan kami, ampuni kami ya Allah. Ampuni ayah bunda kami ya Allah. Ampuni guru kami ya Allah. Ampuni saudara kami ya Allah, muslimin muslimat dimanapun berada. Ya Allah ya Rabbana, Allahumma dafa'ana minal bala wal waba wa ta'un wa qarn wal mihan wal fitan ma dhahara minha wa ma batan an biladina hadza Indonesia khassa wa min buldanil mu'minina 'amma innaka 'ala kulli syai'in qadir. Ya Allah yang maha gagah, maha perkasa, hanya kepadamu kami berserah ya Allah. Ya Allah, berikan kemampuan kepada kami untuk melalui ujian ini ya Allah. Ya Allah, jadikan musibah ini sebagai ujian buat kami dan kami mampu melaluinya ya Allah. Ya Allah, ya Rabbana, Tuhan kami, kembalikan corona ke tempatnya ya Allah. Jauhkan corona dari bangsa kami ya Allah. Jauhkan corona dari negeri kami ya Allah. Hindarkan corona dari negeri kami ya Allah. Hindarkan musibah dan bencana dari bangsa kami ya Allah. Ya Allah, dan juga dari bangsa-bangsa kaum mukminin dimanapun berada ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar. Astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.